Di sebuah desa kecil yang terletak di antara pegunungan hijau dan hutan lebat di Jawa Barat, hiduplah seorang penjual sate bernama Mbah Gano. Ia adalah sosok yang dikenal oleh penduduk desa sebagai orang yang ramah dan baik hati. Setiap malam, Mbah Gano membuka warungnya di pinggir jalan, mengundang para pelanggannya dengan aroma sate yang menggoda. Sate yang ia jual bukanlah sate biasa. Dagingnya empuk, bumbunya meresap sempurna, dan setiap tusuknya seolah menyimpan kelezatan yang tiada tara. Namun, di balik kelezatan sate yang ia sajikan, tersimpan sebuah rahasia kelam yang membuat banyak orang merasa takut untuk mendekatinya. Desas-desus mulai beredar di kalangan penduduk desa tentang asal-usul sate Mbah Gano. Beberapa orang mulai memperhatikan bahwa sate yang dijualnya selalu laris manis, bahkan di malam-malam sepi sekalipun. Ada yang aneh dengan sate ini, bisik salah satu penduduk desa. Rasa dan aromanya terlalu menggoda untuk sebuah sate biasa. Meskipun banyak yang meragukan, tidak ada yang berani menanyakan langsung kepada Mbah Gano. Mereka lebih memilih untuk menikmati sate yang lezat, daripada menggali lebih dalam tentang rahasia di baliknya. Kehidupan Mbah Gano tampak sederhana, tetapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari penjual sate lainnya. Ia memiliki cara unik dalam mempersiapkan sate, dan banyak yang percaya bahwa ia memiliki kekuatan gaib. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa sate Mbah Gano bisa memberikan keberuntungan dan kekayaan bagi siapapun yang memakannya. Namun, ada juga yang memperingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk semua itu. Hati-hati, nak, kata seorang nenek tua kepada cucunya. Sate itu mungkin membawa berkah, tetapi ada yang harus dibayar. Jangan sampai kau terjebak dalam pesugihan. Halo, Sobat Cerita. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kisah-kisah menegangkan dan penuh misteri disajikan untuk kalian. Jika kamu menyukai cerita horor yang menguras perasaan dan membuat jantung berdebar, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Siapkan dirimu untuk menyelami dunia yang gelap dan penuh ketegangan, di mana setiap pilihan bisa berujung pada konsekuensi yang mengerikan. Mari kita mulai kisah Mbah Gano dan rahasia di balik pesugihan yang mengerikan ini. Mbah Gano adalah seorang penjual sate yang sudah berjualan selama puluhan tahun. Ia memiliki warung kecil di pinggir jalan desa, dan setiap malam, aroma sate yang dibakar di atas bara api selalu menggoda selera. Penduduk desa sering berbondong-bondong datang untuk menikmati sate buatan Mbah Gano, yang konon memiliki rasa yang tiada tara. Namun, seiring berjalannya waktu, desas-desus mulai beredar tentang asal-usul sate tersebut. Beberapa orang mulai memperhatikan bahwa sate Mbah Gano selalu laris manis, bahkan di malam-malam sepi sekalipun. Ada yang aneh dengan sate ini, bisik salah satu penduduk, mengerutkan dahi. Rasa dan aromanya terlalu menggoda untuk sebuah sate biasa. Meskipun banyak yang meragukan, tidak ada yang berani menanyakan langsung kepada Mbah Gano. Mereka lebih memilih untuk menikmati sate yang lezat daripada menggali lebih dalam tentang rahasia di baliknya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Jaka, yang baru saja pindah ke desa itu, memutuskan untuk mencoba sate Mbah Gano. Ia mendengar banyak cerita tentang kelezatan sate tersebut, dan ingin membuktikannya sendiri. Saat ia tiba di warung, Mbah Gano menyambutnya dengan senyuman hangat. "Selamat datang, nak. Mau pesan berapa tusuk?" tanyanya. Jaka pun memesan 10 tusuk sate, tidak sabar untuk mencicipi. Namun, saat Jaka menikmati sate yang disajikan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menggigit daging sate, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya, dan ia merasa mual. Ada yang tidak beres, pikirnya, tetapi rasa lapar mengalahkan rasa curiganya. Ia terus melahap sate itu, hingga tak terasa 10 tusuk sate habis dalam sekejap. Malam itu, setelah pulang dari warung Mbah Gano, Jaka terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia bermimpi melihat sosok-sosok menyeramkan yang mengelilinginya, menatapnya dengan mata kosong. Dalam mimpinya,
Ia mendengar suara bisikan yang mengatakan, "Kau telah memilih, dan sekarang kau harus membayar." Jaka terbangun dengan jantung berdebar, merasa ketakutan. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Sejak malam itu, Jaka merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ia mulai mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan gelap di sudut-sudut ruangan. Setiap kali ia menutup mata, sosok-sosok menyeramkan itu muncul kembali, membuatnya terjaga dalam ketakutan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya, dan ia tidak bisa melarikan diri dari kegelapan yang mengintainya. Merasa tidak nyaman, Jaka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Gano dan sate yang dijualnya. Ia mulai bertanya kepada penduduk desa tentang asal-usul sate tersebut. "Mbah Gano itu bukan orang biasa," kata seorang nenek tua. "Dia memiliki pesugihan yang membuat satenya selalu laris. Tapi, ada harga yang harus dibayar." Jaka merasa penasaran dan semakin ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, setelah mendengar banyak cerita tentang Mbah Gano, Jaka terbangun lagi dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia bermimpi melihat sosok-sosok menyeramkan yang mengelilinginya, menatapnya dengan mata kosong. Dalam mimpinya, ia mendengar suara bisikan yang mengatakan, "Kau telah memilih, dan sekarang kau harus membayar." Jaka terbangun dengan jantung berdebar, merasa ketakutan. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Sejak malam itu, Jaka merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ia mulai mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan gelap di sudut-sudut ruangan. Setiap kali ia menutup mata, sosok-sosok menyeramkan itu muncul kembali, membuatnya terjaga dalam ketakutan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya, dan ia tidak bisa melarikan diri dari kegelapan yang mengintainya. Dengan rasa penasaran yang semakin membara, Jaka memutuskan untuk kembali ke warung Mbah Gano dan menanyakan langsung tentang sate yang dijualnya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi ketakutannya dan mencari tahu kebenaran di balik semua ini. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," pikirnya, bertekad untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai hidupnya. Merasa tidak nyaman dengan semua yang terjadi, Jaka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Gano dan sate yang dijualnya. Ia mulai bertanya kepada penduduk desa tentang asal-usul sate tersebut. Dalam pencariannya, ia mengunjungi beberapa tetangga yang lebih tua, berharap mereka bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Di sebuah rumah tua yang dikelilingi tanaman rambat, Jaka bertemu dengan seorang nenek bernama Nenek Siti, yang dikenal sebagai orang yang banyak tahu tentang sejarah desa. "Nenek, aku ingin tahu tentang Mbah Gano dan sate yang dijualnya," kata Jaka, duduk di kursi kayu yang sudah lapuk. Nenek Siti menatapnya dengan mata yang tajam, seolah-olah bisa membaca pikiran Jaka. "Ah, Mbah Gano," katanya pelan. "Dia bukan orang biasa. Dia memiliki pesugihan yang membuat satenya selalu laris. Tapi, ada harga yang harus dibayar." Jaka merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudnya, Nenek? Apa yang harus dibayar?" tanyanya, penasaran. Nenek Siti menghela napas panjang, seolah-olah mengingat kembali kenangan yang menyakitkan. Dulu, Mbah Gano adalah seorang petani biasa. Dia hidup dalam kemiskinan dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu malam, dia bertemu dengan sosok misterius di hutan. Sosok itu menawarkan kekayaan dan keberuntungan, tetapi dengan syarat, Mbah Gano harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai imbalan. Jaka mendengarkan dengan seksama, merasakan ketegangan di udara. Setelah pertemuan itu, Mbah Gano mulai menjual sate yang luar biasa lezat. Penduduk desa berbondong-bondong datang untuk mencicipinya. Namun, setiap kali seseorang membeli sate, mereka tidak hanya membayar dengan uang, tetapi juga dengan sesuatu yang lebih berharga. Jiwa mereka, misalnya, lanjut Nenek Siti, suaranya semakin pelan. Jaka merasa merinding mendengar cerita itu. Jadi, orang-orang yang pernah membeli sate itu menghilang tanpa jejak.
Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Nenek Siti mengangguk. Beberapa orang yang pernah membeli sate itu menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Mbah Gano memiliki kekuatan gaib yang membuatnya bisa menarik jiwa-jiwa orang yang memakannya. Jika kau tidak ingin terjebak, kau harus berhati-hati. Jaka merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahunya semakin membara. Aku harus tahu lebih banyak, pikirnya, bertekad untuk menggali lebih dalam tentang Mbah Gano dan rahasia di balik sate yang dijualnya. Setelah mendengar berbagai cerita, Jaka merasa tidak bisa menghindar dari Mbah Gano. Ia memutuskan untuk kembali ke warung dan menanyakan langsung kepada Mbah Gano tentang sate yang dijualnya. Malam itu, ia kembali ke warung dengan hati yang berdebar. Saat ia tiba, Mbah Gano sudah menunggu dengan senyuman lebar. "Selamat datang kembali, Nak. Mau pesan berapa tusuk kali ini?" tanyanya dengan nada ramah. Jaka merasa ragu, tetapi ia berusaha mengumpulkan keberanian. "Mbah, ada yang ingin saya tanyakan tentang sate ini," katanya, suaranya bergetar. Mbah Gano menatapnya dengan tajam. "Apa yang ingin kau ketahui, Nak?" tanyanya, tetapi ada nada misterius dalam suaranya. Jaka merasa tertekan di bawah tatapan Mbah Gano. "Apakah benar ada harga yang harus dibayar untuk sate ini?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. Mbah Gano tersenyum, tetapi senyumnya terasa dingin. "Setiap makanan memiliki konsekuensinya, Nak. Sate ini memang istimewa, dan mereka yang memakannya akan merasakan kelezatannya. Namun, ada yang harus dibayar," jawabnya dengan suara tenang. Jaka merasa semakin cemas. "Apa yang harus dibayar?" tanyanya, tetapi Mbah Gano hanya tersenyum lebar, seolah-olah menyimpan rahasia yang lebih dalam. Jaka merasa jantungnya berdegup kencang. "Mbah, aku mendengar cerita tentang orang-orang yang menghilang setelah memakan sate ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka?" tanyanya, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti. Mbah Gano menatapnya dengan tajam, dan suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. "Kau harus berhati-hati, Nak. Setiap pilihan memiliki konsekuensi," jawabnya, dan Jaka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Mbah Gano tersenyum, tetapi senyumnya terasa dingin. "Setiap makanan memiliki konsekuensinya, Nak. Sate ini memang istimewa, dan mereka yang memakannya akan merasakan kelezatannya. Namun, ada yang harus dibayar," jawabnya dengan suara tenang. Jaka merasa semakin cemas. "Apa yang harus dibayar?" tanyanya, tetapi Mbah Gano hanya tersenyum lebar, seolah-olah menyimpan rahasia yang lebih dalam. Jaka merasa jantungnya berdegup kencang. "Mbah, aku mendengar cerita tentang orang-orang yang menghilang setelah memakan sate ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka?" tanyanya, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti. Mbah Gano menatapnya dengan tajam, dan suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. "Kau harus berhati-hati, Nak. Setiap pilihan memiliki konsekuensi," jawabnya, dan Jaka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Mbah Gano melanjutkan, "Setiap orang yang memakan sate ini akan terikat pada pesugihan yang aku tawarkan. Mereka akan mendapatkan kekayaan dan keberuntungan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Jiwa mereka akan menjadi milikku." Jaka merasa mual mendengar kata-kata itu. "Jadi, mereka yang menghilang, mereka terjebak di sini?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. Mbah Gano mengangguk. "Mereka tidak bisa pergi sampai ada yang menggantikan tempat mereka. Dan sekarang, kau telah datang ke sini, membawa harapan yang tidak akan pernah terwujud." Jaka merasa ketakutan. "Aku tidak ingin terjebak di sini," teriaknya, tetapi Mbah Gano hanya tersenyum, dan senyumnya semakin membuat Jaka merasa ngeri. Setelah percakapan itu, Jaka merasa semakin terjebak dalam ketakutan. Ia tidak bisa tidur nyenyak, dan setiap malam, mimpi buruk menghantuinya. Ia melihat sosok-sosok menyeramkan yang mengelilinginya, menatapnya dengan mata kosong. Suara bisikan yang mengatakan, "Kau telah memilih,"
dan sekarang kau harus membayar. Terus terngiang di telinganya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya, dan ia tidak bisa melarikan diri dari kegelapan yang mengintainya. Setiap kali ia melihat sate Mbah Gano, ia merasa mual. Rasa lapar yang sebelumnya menggodanya kini berubah menjadi ketakutan. Ia tidak ingin terjebak dalam pesugihan yang mengerikan itu. Namun, di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang terus menggerogoti. Apa yang akan terjadi jika aku tidak memakannya? Pikirnya. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa ia selesaikan. Merasa putus asa, Jaka memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia pergi ke seorang dukun di desa sebelah, berharap bisa mendapatkan jawaban tentang apa yang harus dilakukan. Dukun itu dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Saat Jaka tiba di rumah dukun, ia disambut dengan tatapan tajam. "Apa yang kau cari, Nak?" tanya dukun itu. Jaka menceritakan semua yang terjadi, mulai dari sate Mbah Gano hingga mimpi buruk yang menghantuinya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, dan setelah Jaka selesai bercerita, ia berkata, "Mbah Gano adalah sosok yang berbahaya. Ia memiliki kekuatan yang bisa menarik jiwa-jiwa orang yang memakannya. Jika kau tidak ingin terjebak, kau harus segera pergi dari desa ini." Jaka merasa lega mendengar saran itu, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa melarikan diri bukanlah solusi yang mudah. Setelah mendengar peringatan dari dukun, Jaka merasa bingung dan tertekan. Ia tidak ingin meninggalkan desa yang telah menjadi rumahnya, tempat di mana ia mulai membangun kehidupan baru setelah pindah dari kota. Namun, di sisi lain, ia juga tidak ingin terjebak dalam pesugihan Mbah Gano yang mengerikan. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya, berusaha mencari jawaban di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang sulit. Jika ia tetap tinggal, ia mungkin akan terjebak selamanya dalam kegelapan yang mengintainya. Namun, jika ia pergi, ia akan meninggalkan semua yang telah ia kenal, termasuk teman-teman barunya di desa. Jaka merasa terombang-ambing antara rasa takut dan rasa ingin tahunya. Di satu sisi, ia merasa terikat oleh rasa penasaran yang mendalam tentang Mbah Gano dan rahasia di balik sate yang dijualnya. Di sisi lain, ia merasa terancam oleh kegelapan yang mengintai, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk mengambilnya. "Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini," pikirnya, bertekad untuk menghadapi situasi ini dengan berani. Namun, keberanian itu terasa rapuh, dan ia tidak yakin apakah ia bisa melawan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Setelah berjam-jam merenung, Jaka akhirnya memutuskan untuk kembali ke warung Mbah Gano. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pesugihan itu dan apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang menghilang. "Aku harus tahu kebenarannya," pikirnya, bertekad untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai hidupnya. Dengan langkah mantap, ia menuju warung Mbah Gano, meskipun jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada beban yang mengikat kakinya, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukannya. Saat Jaka tiba di warung, suasana malam terasa mencekam. Aroma sate yang menggoda masih tercium, tetapi kali ini, ia merasa tidak nyaman. Warung Mbah Gano tampak lebih gelap dari biasanya, dan bayangan-bayangan di sekelilingnya seolah bergerak mengikuti langkahnya. Mbah Gano menyambutnya dengan senyuman lebar, tetapi senyumnya terasa dingin dan tidak tulus. "Selamat datang kembali, Nak. Mau pesan berapa tusuk kali ini?" tanyanya dengan nada ramah, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Jaka merasa tidak enak. Jaka merasa ragu, tetapi ia berusaha mengumpulkan keberanian. "Mbah, aku ingin tahu lebih banyak tentang sate ini," katanya, suaranya bergetar. Mbah Gano menatapnya dengan tajam, seolah-olah bisa membaca pikiran Jaka. "Apa yang ingin kau ketahui, Nak?" tanyanya, tetapi ada nada misterius dalam suaranya. Jaka merasa tertekan di bawah tatapan Mbah Gano. "Apakah benar ada harga yang harus dibayar untuk sate ini?" tanyanya, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Mbah Gano tersenyum,
Tetapi senyumnya terasa dingin. Setiap makanan memiliki konsekuensinya, Nak. Sate ini memang istimewa, dan mereka yang memakannya akan merasakan kelezatannya. Namun, ada yang harus dibayar, jawabnya dengan suara tenang. Jaka merasa semakin cemas. Apa yang harus dibayar? Tanyanya, tetapi Mbah Gano hanya tersenyum lebar, seolah-olah menyimpan rahasia yang lebih dalam. Jaka merasa jantungnya berdegup kencang, dan ia tahu bahwa ia harus mendapatkan jawaban. Mbah Gano melanjutkan, setiap orang yang memakan sate ini akan terikat pada pesugihan yang aku tawarkan. Mereka akan mendapatkan kekayaan dan keberuntungan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Jiwa mereka akan menjadi milikku. Jaka merasa mual mendengar kata-kata itu. Jadi, mereka yang menghilang, mereka terjebak di sini? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Mbah Gano mengangguk, dan senyumnya semakin lebar, seolah-olah ia menikmati ketakutan yang terlihat di wajah Jaka. Setiap kali seseorang membeli sate ini, mereka tidak hanya membayar dengan uang, tetapi juga dengan sesuatu yang lebih berharga. Jiwa mereka akan terikat pada pesugihan ini, dan mereka tidak bisa pergi sampai ada yang menggantikan tempat mereka. Jelas Mbah Gano, suaranya tenang tetapi penuh ancaman. Jaka merasa tercekik oleh kata-kata itu. Aku tidak ingin terjebak di sini, teriaknya, tetapi Mbah Gano hanya tertawa, suaranya menggema di dalam warung yang gelap. Jaka merasa ketakutan dan putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskan diriku? Tanyanya, suaranya bergetar. Mbah Gano menatapnya dengan tajam, dan Jaka merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Kau harus membuat pilihan, Nak. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Jika kau ingin bebas, kau harus menemukan cara untuk membebaskan dirimu sendiri. Jawabnya, dan Jaka merasa seolah-olah terjebak dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Setelah percakapan itu, Jaka merasa semakin terjebak dalam ketakutan. Ia tidak bisa tidur nyenyak, dan setiap malam, mimpi buruk menghantuinya. Ia melihat sosok-sosok menyeramkan yang mengelilinginya, menatapnya dengan mata kosong. Suara bisikan yang mengatakan, kau telah memilih, dan sekarang kau harus membayar, terus terngiang di telinganya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya, dan ia tidak bisa melarikan diri dari kegelapan yang mengintainya. Setiap kali ia melihat sate Mbah Gano, ia merasa mual. Rasa lapar yang sebelumnya menggodanya kini berubah menjadi ketakutan. Ia tidak ingin terjebak dalam pesugihan yang mengerikan itu. Namun, di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang terus menggerogoti. Apa yang akan terjadi jika aku tidak memakannya? Pikirnya. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa ia selesaikan. Jaka mulai menghindari warung Mbah Gano. Tetapi setiap kali ia melewati tempat itu, aroma sate yang menggoda selalu mengingatkannya pada rasa lapar yang tak terpuaskan. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang menariknya kembali, memaksanya untuk kembali ke tempat yang menakutkan itu. Aku harus menemukan cara untuk membebaskan diriku, pikirnya, bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hidupnya. Merasa putus asa, Jaka memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia pergi ke seorang dukun di desa sebelah, berharap bisa mendapatkan jawaban tentang apa yang harus dilakukan. Dukun itu dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Saat Jaka tiba di rumah dukun, ia disambut dengan tatapan tajam. Apa yang kau cari, Nak? Tanya dukun itu, suaranya tegas dan penuh wibawa. Jaka menceritakan semua yang terjadi, mulai dari sate Mbah Gano hingga mimpi buruk yang menghantuinya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, dan setelah Jaka selesai bercerita, ia berkata, Mbah Gano adalah sosok yang berbahaya. Ia memiliki kekuatan yang bisa menarik jiwa-jiwa orang yang memakannya. Jika kau tidak ingin terjebak, kau harus segera pergi dari desa ini. Jaka merasa lega mendengar saran itu, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa melarikan diri bukanlah solusi yang mudah. Dukun itu melanjutkan, namun, jika kau ingin melawan,
Kau harus menemukan cara untuk membebaskan dirimu dari ikatan pesugihan itu. Ada ritual yang bisa kau lakukan, tetapi itu tidak mudah. Kau harus memiliki keberanian dan tekad yang kuat. Jaka merasa harapan mulai tumbuh di dalam hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, penuh semangat. Dukun itu menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil, dan Jaka merasa semakin yakin untuk menghadapi Embah Gano dan pesugihan yang mengerikan itu. Setelah mendengar penjelasan dari dukun, Jaka merasa semangatnya kembali menyala. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, dan harus mengambil tindakan untuk membebaskan dirinya dari ikatan pesugihan Embah Gano. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam kegelapan ini, pikirnya, bertekad untuk melawan. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan keraguan. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi Embah Gano? Apakah ritual yang dijelaskan dukun itu benar-benar akan berhasil? Jaka menghabiskan malam itu dengan merenungkan semua yang telah terjadi. Ia teringat akan semua cerita yang didengar tentang Embah Gano dan sate yang dijualnya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan sosok-sosok menyeramkan itu muncul kembali, menakut-nakuti dan mengingatkannya akan konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Namun, kali ini, ia berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Ia tahu bahwa jika ia ingin bebas, ia harus menghadapi Embah Gano dan mengungkap kebenaran di balik pesugihan itu. Pagi harinya, Jaka bangun dengan tekad yang bulat. Ia memutuskan untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan ritual yang dijelaskan oleh dukun. Ia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan, seperti bunga, dupa, dan air suci. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ia berusaha untuk tidak memikirkan kemungkinan terburuk, tetapi rasa cemas tetap menggerogoti hatinya. Apa yang akan terjadi jika ritual ini gagal? Tanyanya dalam hati. Tetapi ia berusaha untuk tetap fokus pada tujuannya. Setelah membeli semua yang diperlukan, Jaka kembali ke rumahnya dan mulai menyiapkan tempat untuk melakukan ritual. Ia memilih sudut yang tenang di dalam rumah, jauh dari gangguan. Dengan hati-hati, ia menyusun semua bahan yang dibutuhkan, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh dukun. Ia menyalakan dupa dan menaburkan bunga di sekelilingnya, menciptakan suasana yang sakral. Aku harus percaya bahwa ini akan berhasil, bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan pikiran yang gelisah. Jaka duduk bersila di atas tikar, menutup matanya, dan mulai berkonsentrasi. Ia mengingat semua yang telah terjadi, semua ketakutan dan mimpi buruk yang menghantuinya. Aku tidak akan membiarkan Embah Gano menguasai hidupku, pikirnya, berusaha mengumpulkan semua keberanian yang ada di dalam dirinya. Ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh dukun, berharap bisa memanggil kekuatan yang lebih besar untuk membantunya dalam menghadapi Embah Gano. Saat ia mengucapkan mantra, Jaka merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Suasana di dalam ruangan mulai berubah, dan ia merasa seolah-olah ada energi yang mengalir di sekitarnya. Ia membuka matanya dan melihat cahaya lembut yang mulai menyelimuti tempatnya duduk. Ini dia, pikirnya, merasakan harapan mulai tumbuh di dalam hatinya. Namun, di saat yang sama, ia juga merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Jaka terus melanjutkan ritualnya, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh rasa takut yang menggerogoti. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara harapan dan ketakutan. Aku harus melawan, bisiknya, bertekad untuk tidak menyerah. Ia merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, dan ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang lebih besar yang membimbingku, pikirnya, merasa semakin yakin. Setelah beberapa saat, Jaka merasakan energi di sekelilingnya semakin kuat. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengangkat beban di pundaknya, dan ketakutan yang selama ini menggerogoti mulai memudar. Aku bisa melakukannya, pikirnya, berusaha untuk tetap fokus pada tujuan.
Ia tahu bahwa ritual ini adalah langkah penting untuk membebaskan dirinya dari ikatan pesugihan Mbah Gano. Setelah menyelesaikan ritual, Jaka merasa lebih tenang dan siap untuk menghadapi Mbah Gano. Ia tahu bahwa ia harus pergi ke warung dan menantang Mbah Gano secara langsung. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam pesugihan ini, pikirnya, bertekad untuk mengungkap kebenaran. Dengan langkah mantap, ia menuju warung Mbah Gano, meskipun jantungnya berdegup kencang. Saat Jaka tiba di warung, suasana malam terasa mencekam. Aroma sate yang menggoda masih tercium, tetapi kali ini, ia merasa tidak nyaman. Mbah Gano menyambutnya dengan senyuman lebar. Tetapi senyumnya terasa dingin dan tidak tulus. "Selamat datang kembali, Nak. Mau pesan berapa tusuk kali ini?" tanyanya dengan nada ramah, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Jaka merasa tidak enak. Jaka menatap Mbah Gano dengan tatapan tajam. "Mbah, aku ingin tahu lebih banyak tentang pesugihan ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang menghilang setelah memakan sate ini?" tanyanya, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Mbah Gano menatapnya dengan tajam, seolah-olah bisa membaca pikiran Jaka. "Kau sudah tahu banyak, Nak. Tapi, apakah kau siap untuk menghadapi konsekuensinya?" tanyanya, suaranya penuh tantangan. Jaka merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku tidak takut, Mbah. Aku ingin tahu kebenarannya. Jika ada yang harus dibayar, aku siap untuk membayarnya," jawabnya dengan tegas. Mbah Gano tersenyum, tetapi senyumnya terasa dingin. "Baiklah, Nak. Jika itu yang kau inginkan, maka kau harus siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya," katanya, dan Jaka merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Mbah Gano melanjutkan, "Setiap orang yang memakan sate ini akan terikat pada pesugihan yang aku tawarkan. Mereka akan mendapatkan kekayaan dan keberuntungan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Jiwa mereka akan menjadi milikku." Jaka merasa mual mendengar kata-kata itu. "Jadi, mereka yang menghilang mereka terjebak di sini?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. Mbah Gano mengangguk, dan senyumnya semakin lebar, seolah-olah ia menikmati ketakutan yang terlihat di wajah Jaka. "Jika kau ingin melawan, kau harus memiliki keberanian yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Kau harus membuktikan bahwa kau layak untuk bebas dari ikatan ini," kata Mbah Gano, suaranya penuh tantangan. Jaka merasa terpicu oleh kata-kata itu. "Aku akan membuktikannya, Mbah. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam pesugihan ini," jawabnya dengan tegas. Mbah Gano mengangkat alisnya, tampak terkesan dengan keberanian Jaka. "Baiklah, Nak. Mari kita lihat seberapa kuat tekadmu. Jika kau ingin bebas, kau harus menghadapi ujian yang akan aku berikan. Hanya dengan cara itu kau bisa membebaskan dirimu dan orang-orang yang terjebak di sini," katanya, dan Jaka merasakan ketegangan di udara. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan melawan takdir, dan ia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Mbah Gano melanjutkan, "Ujian pertama adalah menghadapi ketakutan terbesarmu. Kau harus masuk ke dalam hutan di belakang warung ini, dan menemukan sosok yang mengawasi setiap langkahmu. Hanya dengan menghadapi ketakutanmu, kau bisa membuktikan bahwa kau layak untuk bebas." Jaka merasa jantungnya berdegup kencang. Hutan itu dikenal sebagai tempat yang angker, di mana banyak orang hilang tanpa jejak. "Apa yang akan terjadi jika aku tidak kembali?" tanyanya, suaranya bergetar. Mbah Gano tersenyum, tetapi senyumnya terasa dingin. "Jika kau tidak kembali, maka kau akan terjebak di sini selamanya, seperti orang-orang yang telah memilih untuk memakan sate ini tanpa memahami konsekuensinya," jawabnya. Jaka merasa ketakutan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. "Aku harus melakukannya," pikirnya, bertekad untuk menghadapi ujian ini. Dengan langkah mantap, Jaka melangkah menuju hutan, merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Setiap langkah terasa berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya.
Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Aku tidak akan membiarkan ketakutan menguasai diriku, bisiknya, berusaha menenangkan diri. Namun, saat ia semakin dalam memasuki hutan, rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Saat Jaka melangkah lebih dalam ke dalam hutan, suasana di sekelilingnya semakin mencekam. Pepohonan tinggi menjulang, cabang-cabangnya saling bertautan, menciptakan bayangan gelap yang menutupi cahaya bulan. Suara-suara malam yang biasanya menenangkan kini terdengar menakutkan. Suara desiran angin yang berhembus di antara dedaunan seolah-olah berbisik, mengingatkannya akan bahaya yang mengintai. Jaka merasakan jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Apa yang akan aku temui di sini? Pikirnya, berusaha menenangkan diri. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali. Ia berusaha untuk tidak memikirkan semua cerita mengerikan yang pernah ia dengar tentang hutan ini. Banyak penduduk desa yang hilang setelah memasuki hutan, dan Jaka tidak ingin menjadi salah satu dari mereka. Aku harus menemukan sosok yang mengawasi setiap langkahku, bisiknya pada diri sendiri, bertekad untuk tidak menyerah. Namun, rasa takut terus menggerogoti, dan ia merasa seolah-olah ada mata-mata yang mengawasinya dari kegelapan. Di tengah perjalanan, Jaka tiba di sebuah tempat yang terbuka, di mana cahaya bulan menyinari tanah. Di sana, ia melihat sebuah batu besar yang tampak aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tertulis di permukaannya. Ia mendekat, dan saat ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah ukiran-ukiran aneh yang menggambarkan sosok-sosok menyeramkan. "Apa ini?" tanyanya dalam hati, merasakan ketakutan yang semakin dalam. Ia merasa seolah-olah batu itu adalah penanda, sesuatu yang mengingatkannya akan bahaya yang mengintai. Tiba-tiba, Jaka mendengar suara gemerisik di semak-semak di dekatnya. Ia menoleh dengan cepat, dan jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya menggema di antara pepohonan. Namun, tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyelimuti, dan Jaka merasa semakin cemas. "Aku tidak bisa mundur sekarang," pikirnya, berusaha mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan pencariannya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi ketakutannya jika ingin bebas dari ikatan pesugihan Embah Gano. Saat Jaka melanjutkan perjalanannya, ia merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. "Kau tidak sendirian di sini," bisik suara lembut yang membuat bulu kuduknya merinding. Jaka menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak ada siapa-siapa. "Siapa yang berbicara?" tanyanya, suaranya bergetar. Tiba-tiba, sosok misterius muncul dari balik pepohonan. Ia mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, dan wajahnya tersembunyi di balik tudung. Jaka merasa ketakutan, tetapi ia juga merasa penasaran. "Siapa kau?" tanyanya, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Sosok itu melangkah maju, dan Jaka bisa merasakan aura gelap yang menyelimuti dirinya. "Aku adalah penjaga hutan ini," jawab sosok itu dengan suara yang dalam dan menggema. "Kau telah memasuki wilayah yang terlarang." Jaka merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku mencari sosok yang mengawasi setiap langkahku. Aku harus menghadapi ketakutanku," katanya, berusaha terdengar tegas. Penjaga hutan itu menatapnya dengan mata yang tajam, seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwanya. "Kau berani sekali, nak. Tetapi ingat, tidak semua yang kau cari akan membawa kebaikan. Ketakutanmu adalah kunci untuk membebaskan dirimu, tetapi juga bisa menjadi senjata yang menghancurkanmu," katanya, dan Jaka merasa seolah-olah ada kebenaran dalam kata-katanya. "Jika kau ingin melanjutkan, kau harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Ketakutanmu akan membimbingmu, tetapi juga bisa menjatuhkanmu," lanjut sosok itu. Jaka merasa bingung, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. "Aku akan melawan," jawabnya dengan tegas,
meskipun hatinya bergetar. Penjaga hutan itu mengangguk, dan Jaka merasakan hawa dingin semakin menguat. Baiklah, nak, lanjutkan perjalananmu, tetapi ingatlah bahwa setiap langkah yang kau ambil akan menentukan nasibmu. Setelah pertemuan dengan sosok misterius itu, Jaka melanjutkan perjalanannya dengan hati yang berdebar. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan, dan setiap suara di sekelilingnya membuatnya semakin cemas. Apa yang akan terjadi jika aku tidak bisa menghadapi ketakutanku? Pikirnya, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia harus menemukan sosok yang mengawasi setiap langkahnya, dan menghadapi ketakutan yang selama ini menghantuinya. Saat ia berjalan lebih dalam ke dalam hutan, Jaka mulai merasakan kehadiran yang aneh. Suara-suara bisikan semakin keras, dan ia merasa seolah-olah ada banyak mata yang mengawasinya. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Bisik suara-suara itu membuatnya merasa semakin tertekan. Jaka berusaha untuk tidak terpengaruh, tetapi rasa takut mulai menggerogoti. Aku harus tetap fokus, bisiknya pada diri sendiri, berusaha mengumpulkan keberanian. Tiba-tiba, Jaka melihat bayangan gelap melintas di depannya. Ia terkejut dan berhenti sejenak, merasakan jantungnya berdegup kencang. "Siapa itu?" tanyanya, tetapi tidak ada jawaban. Ia merasa seolah-olah bayangan itu mengawasinya, menunggu untuk mengambil langkah selanjutnya. "Aku tidak akan membiarkan ketakutan menguasai diriku," pikirnya, bertekad untuk melawan. Ia melangkah maju, berusaha untuk tidak membiarkan rasa takut menghalangi jalannya. Saat ia melanjutkan perjalanan, Jaka tiba di sebuah tempat yang tampak familiar. Ia melihat pohon besar yang pernah ia lewati sebelumnya. "Ini dia. Aku sudah dekat dengan sosok yang mengawasi," pikirnya, harapan mulai muncul kembali. Namun, saat ia berusaha mendekati pohon itu, ia merasakan getaran aneh di tanah. "Apa ini?" tanyanya, tetapi tidak ada jawaban. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya untuk melangkah lebih jauh. Dengan semangat yang tersisa, Jaka berusaha melawan rasa takutnya. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan menemukan jalan pulang," teriaknya, suaranya menggema di antara pepohonan. Ia bertekad untuk tidak membiarkan kegelapan menguasai hidupnya. Dalam keadaan putus asa, ia berusaha mencari cara untuk membebaskan dirinya dari belenggu yang mengikatnya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi ketakutannya dan menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melawan. Saat ia berdiri di depan pohon besar itu, Jaka merasakan energi yang kuat mengalir di sekelilingnya. Ia menutup matanya dan berdoa, memohon kepada Tuhan agar memberinya petunjuk dan kekuatan untuk keluar dari desa gaib ini. Dalam keheningan, ia merasakan kehadiran yang menenangkan, seolah-olah ada sesuatu yang membimbingnya. "Kau tidak sendirian, Pak Sampurno. Temukan keberanianmu, dan kau akan menemukan jalan pulang," bisik suara lembut di dalam hatinya. Dengan tekad yang baru, Pak Sampurno membuka matanya dan melihat sekeliling. Ia tahu bahwa ia harus melawan ketakutannya, dan tidak membiarkan kegelapan menguasai hidupnya. Ia melangkah maju, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh suara-suara yang menghantuinya. "Aku akan pulang," teriaknya, dan dengan semangat yang membara, ia berlari menuju cahaya yang samar di ujung jalan, berharap itu akan membawanya kembali ke dunia nyata. Saat Jaka berlari menuju cahaya, ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Suara-suara bisikan semakin keras, dan ia merasa seolah-olah ada banyak mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. "Kau tidak akan bisa pergi, Jaka," teriak suara-suara itu, membuatnya semakin ketakutan. Namun, ia tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai dirinya. "Aku harus melawan," teriaknya, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh suara-suara yang menakutkan. Saat ia semakin dekat dengan cahaya, sosok-sosok menyeramkan mulai muncul di sekelilingnya. Mereka menatapnya dengan mata kosong, dan Jaka merasa seolah-olah terjebak dalam labirin kegelapan. "Kau telah memilih, dan sekarang kau harus membayar," bisik mereka, suaranya serempak dan menakutkan.
Jaka merasa putus asa, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Aku tidak akan terjebak di sini, teriaknya, berusaha melawan rasa takut yang menggerogoti. Dengan segenap tenaga, Jaka berlari lebih cepat, berusaha untuk mencapai cahaya yang semakin mendekat. Ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya, dan ia bertekad untuk tidak membiarkan kegelapan menguasai hidupnya. Aku akan menemukan jalan pulang, teriaknya. Suaranya menggema di antara pepohonan. Ia terus berlari, berusaha untuk tidak melihat ke belakang, berharap bisa melarikan diri dari sosok-sosok menyeramkan yang mengintainya. Saat Jaka berlari menuju cahaya, ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Suara-suara bisikan semakin keras, dan ia merasa seolah-olah ada banyak mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Kau tidak akan bisa pergi, Jaka, teriak suara-suara itu, membuatnya semakin ketakutan. Namun, ia tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Aku harus melawan, teriaknya, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh suara-suara yang menakutkan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Jaka berusaha untuk tetap fokus pada cahaya yang semakin mendekat, tetapi bayangan-bayangan gelap itu terus mengintainya, berusaha untuk menghalangi jalannya. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari takdirmu, bisik salah satu sosok, suaranya penuh dengan nada mengejek. Jaka merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Aku tidak akan terjebak di sini, teriaknya, berusaha melawan rasa takut yang menggerogoti. Saat ia semakin dekat dengan cahaya, sosok-sosok itu mulai bergerak lebih cepat, mengejarnya dengan langkah-langkah yang mengerikan. Jaka merasa seolah-olah mereka ingin menariknya kembali ke dalam kegelapan. Kau sudah memilih, dan sekarang kau harus membayar, teriak mereka, suaranya menggema di antara pepohonan. Jaka merasa putus asa, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Aku akan menemukan jalan pulang, teriaknya, berusaha melawan rasa takut yang menggerogoti. Dengan segenap tenaga, Jaka berlari lebih cepat, berusaha untuk mencapai cahaya yang semakin mendekat. Ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya, dan ia bertekad untuk tidak membiarkan kegelapan menguasai hidupnya. Aku akan menemukan jalan pulang, teriaknya, suaranya menggema di antara pepohonan. Ia terus berlari, berusaha untuk tidak melihat ke belakang, berharap bisa melarikan diri dari sosok-sosok menyeramkan yang mengintainya. Akhirnya, setelah berlari sekuat tenaga, Jaka melompati batas antara dunia nyata dan desa gaib. Dalam sekejap, ia kembali ke hutan, terengah-engah dan penuh keringat. Ia terjatuh di tanah, merasakan rumput yang lembut di bawahnya. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia telah kembali ke dunia nyata. Suara burung berkicau, dan angin berhembus lembut. Ia merasa lega, tetapi rasa takut masih menyelimuti hatinya. Apa yang baru saja terjadi? Pikirnya, berusaha memahami pengalaman mengerikan yang baru saja ia alami. Saat ia berusaha bangkit, Pak Sampurno merasakan tubuhnya lemas. Ia duduk di tanah, berusaha menenangkan diri. Kenangan tentang desa gaib dan penduduk yang menakutkan masih membayangi pikirannya. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi, bisiknya pada diri sendiri. Ia tahu bahwa ia harus segera pulang dan menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Ia tidak ingin ada yang mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Dengan tekad yang baru, Jaka berusaha berdiri dan melangkah pulang. Ia merasakan kehangatan matahari pagi yang menyinari wajahnya, dan ia tahu bahwa ia telah selamat. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak bisa melupakan hantu-hantu yang terjebak di desa gaib, dan ia bertekad untuk membantu mereka jika ada kesempatan. Aku tidak bisa membiarkan mereka terjebak selamanya, pikirnya, berusaha untuk tidak melupakan pengalaman mengerikan itu. Setelah kembali ke rumah, Jaka merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa pengalaman itu adalah pelajaran berharga.
Ia tidak hanya terjebak dalam desa gaib, tetapi juga terjebak dalam kesepian dan kesedihan yang telah menggerogoti hidupnya. Ia bertekad untuk tidak lagi mengabaikan orang-orang di sekitarnya, dan untuk lebih menghargai hidupnya. Aku harus lebih menghargai setiap momen, bisiknya, berusaha untuk tidak melupakan pelajaran yang telah ia dapatkan. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan tetangga dan keluarganya. Ia membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari, dan berbagi cerita tentang pengalamannya di desa gaib. Setiap kali ia menceritakan kisahnya, ia merasakan beban di hatinya mulai menghilang. Ia menyadari bahwa hidup yang sederhana dan penuh kasih jauh lebih berharga daripada kesepian yang pernah ia rasakan. Aku tidak ingin terjebak dalam kesepian lagi, pikirnya, bertekad untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarnya. Pak Sampurno juga mulai berdoa setiap malam, meminta bimbingan dan kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ia merasa bahwa dengan setiap doa, ia semakin dekat dengan kedamaian yang telah lama ia cari. Ia tidak lagi merasa terasing dari keluarganya. Sebaliknya, ia merasa lebih dekat dengan mereka. Istrinya, Bu Siti, melihat perubahan dalam diri suaminya dan merasa bangga. Aku tahu kau bisa melakukannya, Pak. Kau adalah orang yang baik, dan aku percaya kau akan menemukan jalanmu, katanya dengan penuh kasih. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Jaka kembali normal. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur, menghargai setiap momen yang diberikan. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kesepian, tetapi sebaliknya, ia merasa dikelilingi oleh cinta dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Ia bertekad untuk tidak membiarkan pengalaman mengerikan di desa gaib mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Jaka mulai menjalin persahabatan yang lebih erat dengan tetangganya. Mereka saling mendukung dan membantu satu sama lain, menciptakan ikatan yang kuat. Ia merasa bahwa hidupnya kini lebih berarti, dan ia tidak lagi merasa kesepian. Setiap malam, mereka berkumpul untuk bercerita dan berbagi tawa, mengusir kegelapan yang pernah menggerogoti hidupnya. Kehidupan ini indah, dan aku tidak ingin melupakan semua yang telah terjadi, pikirnya, bertekad untuk menjalani hidup dengan penuh semangat. Meskipun pengalaman di desa gaib masih menghantuinya, Jaka belajar untuk mengingatnya sebagai pelajaran berharga. Ia tidak ingin melupakan apa yang telah terjadi, tetapi ia juga tidak ingin membiarkan kenangan itu menguasai hidupnya. Ia bertekad untuk terus maju dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, bisiknya, berusaha untuk tidak melupakan pelajaran yang telah ia dapatkan. Terima kasih telah menyaksikan kisah horor tentang Embah Gano dan pesugihan yang mengerikan. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga tentang pilihan dan konsekuensi. Jangan lupa untuk subscribe dan tunggu kisah menarik lainnya. Sampai jumpa.